Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 1, beranggotakan Tri Ratnawati, Eva Novrianti, Arin Rohmantika, Darini, dan Irma Susanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisa konsep dasar penelitian pada bidang pendidikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian penelitian pendidikan. Penelitian menurut istilah bahasa Inggris yaitu research, re artinya kembali dan search artinya mencari. Jadi, research berarti mencari kembali yang menunjukkan adanya proses berbentuk siklus bersusun dan berkesinambungan. Sedangkan menurut kamus Webster New International, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip suatu penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu. Menurut Salim, pada tahun 2019, penelitian yaitu suatu bentuk kegiatan ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan atau kebenaran. Sedangkan menurut Hamdi, pada tahun 2014, penelitian yaitu usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan melakukan verifikasi terhadap beberapa suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan metode ilmiah. Penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan itu adalah penelitian yang dilakukan dalam bidang pendidikan yang menggunakan teori-teori dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga penelitian pendidikan itu syarat penuh dengan teori, konsep prinsip, dan metodologi penelitian. Metodologi penelitian sendiri memiliki dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, percobaan terkontrol, dan terstruktur. Sedangkan untuk penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat menjelaskan dan menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang ataupun kelompok terhadap sesuatu. Tema rasionalisasi perlunya penelitian. Yang pertama, yaitu pengertian rasionalisasi. Menurut Lestari pada tahun 2019 halaman 94, rasionalisasi merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan yang bersifat rasional. Suatu proses atau cara yang merasionalkan, yang berdasarkan pada faktor-faktor pikiran dan pertimbangan logis, serta masuk akal dengan akal sehat manusia. Yang penelitian yang didasarkan atas keterbatasannya pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan manusia. Nah, di sini dalam dunia yang sangat luas ini banyak hal yang tidak kita ketahui, yang tidak kita pahami, sehingga menimbulkan suatu kebingungan. Nah, karena kebingungan itulah kita tidak bisa melakukan suatu penelitian karena tidak terbatasnya pengetahuan serta pemahaman dari manusia. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan karena ingin membeli rasa ingin tahunya. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi, sehingga dia ingin melihat sesuatu di luar dari batas kemampuannya. Seseorang yang sudah memiliki kemampuan lebih, dia ingin melihat sesuatu yang lebih lagi untuk mengembangkan dirinya. Nah, contohnya seperti ini, mengapa hal itu bisa terjadi, bagaimana hal itu bisa terjadi, dan apa yang sedang terjadi. Mungkin untuk beberapa orang, jawaban sederhana sudah membuat seseorang tersebut bisa puas. Namun, untuk orang tertentu, jawaban sederhana belum membuat suatu keputusan yang puas, sehingga dia akan melakukan suatu penelitian untuk mencari tahu hal yang menjanggal dalam pikirannya. Yang ketiga yaitu penelitian dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Ada banyak cara yang dilakukan manusia dalam menyelesaikan masalah. Antara lain yaitu menyelesaikan masalah secara tradisional, menyelesaikan masalah secara demokratis, yang ketiga menyelesaikan masalah secara intuitif atau bisikan hati, yang keempat menyelesaikan masalah secara penelitian, yang keempat meneliti pengembangan diri.
di mana setiap orang yang sudah memiliki kemampuan atau pengetahuan lebih, dia akan merasa terus kurang dan dia akan terus melakukan pengembangan diri melalui metode penelitian yang akan dilakukannya. Next. Masalah-masalah pendidikan yang dapat menjadi objek penelitian. Yang pertama yaitu komponen input mentah, di mana komponen input mentah ini meliputi peserta didik, siswa, serta mahasiswa, seperti daya tangkap seorang siswa, kecerdasan siswa, motivasi belajar, kebiasaan belajar, dan sikap pribadinya. Yang kedua yaitu input instrumental komponen, di mana input instrumental komponen ini meliputi pribadi guru, kurikulum, dan cara belajarnya. Yang ketiga yaitu komponen masukan lingkungan, di mana komponen masukan lingkungan ini meliputi seperti lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, bagaimana cara beragama, dan lingkungan sosialnya. Yang keempat yaitu komponen proses, di mana komponen proses di sini dimaksudkan yaitu bagaimana interaksi antara siswa dengan murid dan murid dengan seorang guru, serta teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Next. Nah, di sini ada kriteria layak atau tidaknya masalah itu diteliti. Yang pertama yaitu bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua mengandung nilai-nilai keilmuan. Yang ketiga yaitu data atau informasi bisa diperoleh di lapangan. Yang keempat yaitu penelitian memiliki kemampuan untuk menelitinya. Menurut Sugiono, tahun 2015, halaman 3-5, setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu secara umum. Tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari pendataan itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan yang telah ada. Benarnya, pendidikan yang bersifat formal, misalnya merupakan metode mengajar matematika efektif, efisien, dan menerangkan media pendidikan, sistem evaluasi, kriteria guru yang profesional, dan lain-lain. Penelitian yang bersifat mengembangkan seni menggunakan metode mengajar ada, sehingga menjadi lebih efektif. Yang bersifat biasanya membutuhkan keraguan-keraguan terhadap metode mengajar dari diimpor di luar efektif dan Indonesia atau tidak. Next. Pada dasarnya, meneliti adalah ingin melihat gejala sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Maka, judul penelitian harus mencerminkan hal itu. Jadi, harus netral, tidak dipengaruhi unsur-unsur subjektif yang belum diketahui kebenarannya. Menurut Wagiran 2019, pada halaman 14, tugas dan fungsi ilmu pengetahuan dan penelitian antara lain, pertama, penelitian bertugas menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkannya. Yang kedua, menerangkan. Ilmu pengetahuan dan penelitian bertugas menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa. Yang ketiga, menyusun teori. Ilmu pengetahuan dan penelitian bertugas mencari dan merumuskan hukum-hukum mengenai hubungan antara kondisi satu dengan kondisi yang lain. Yang keempat, tugas prediksi. Ilmu pengetahuan dan penelitian bertugas membuat prediksi atau ramalan. Yang terakhir, tugas pengendalian. Ilmu pengetahuan dan penelitian bertugas melakukan tindakan-tindakan guna mengendalikan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala. Next.
Di sini ada penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi guru. Penelitian yang dilakukan secara individu maupun kolaboratif. Yang terakhir itu ada penelitian survei. Penelitian yang digunakan untuk pemecahan masalah pendidikan. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok objek atau populasi. Langkah melakukan penelitian menurut Furqan 1982. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi isu-isu dan masalah penting dan logis atau aktual. Yang kedua, merumuskan dan membatasi masalah. Merupakan perumusan dan pemetaan faktor dan variabel yang terikat dengan fokus masalah. Yang ketiga, melakukan studi kepustakaan. Merupakan kegiatan untuk mengkaji teori yang mendasari penelitian. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Hal pokok yang ingin diperoleh dari penelitian dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang kelima, menentukan desain dan metode penelitian. Berisi rumusan tentang langkah-langkah penelitian, pendekatan, metode, dan pengumpulan data. Yang keenam, menyusun instrumen dan mengumpulkan data, yaitu pengumpulan data didahului oleh penelitian teknik. Yang ketujuh, menganalisis data dan menyajikan hasil. Analisis data yaitu menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengelola atau menganalisis data. Yang kedelapan, menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Pemberian makna dari tujuan dilakukan melalui interpretasi. Kemudian kesimpulan yang telah dirumuskan disusunlah dan diimplikasi dan rekomendasi serta saran. Itulah tadi presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.